Ya, kan dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur jika hari ini kami kembali menjalani dan menelusuri tentang siapakah Kristus sebagai pokok kebenaran, sebagai pohon kehidupan, pohon yang membawa kebahagiaan, keselamatan yang kekal. Kami juga bersyukur untuk seluruh perjalanan hidup kami yang ditopang oleh kekuatan pohon zaitun, pohon yang tidak bisa mati di dalam segala kondisi, dan kami sebagai cabang yang sudah dipotong, yang tidak diperhitungkan menjadi pohon yang akhirnya menempel kembali, hidup kembali. Dan juga kami bersyukur karena bangsa Israel yang tidak percaya, akhirnya pun menjadi percaya, dan juga bersatu dengan kami dalam pohon keselamatan Kristus ini. Kami mau mendengarkan dan mau belajar tentang seri pohon teologia yang berpusat pada Kristus, dan kami akan menikmati karena kuasa Roh Kudus akan mengalirkan bilur-bilur kehidupan yang membawa kami menjadi menerima anugerah keselamatan dan masuk dalam kerajaan kekal itu. Kami serahkan hati kami dan ajarlah kami dengan firman yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doakan. Amin. Oke, kita akan belajar. Kita buka dalam Ulangan pasal yang 21 ayat 23 ya. Saya akan bacakan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi ini adalah orang-orang digantung itu biasanya penjahat-penjahat, orang-orang yang punya dosa yang tidak bisa diterima lagi dan terus-menerus dilakukan. Dan dicatat di sini salah satunya adalah anak durhaka, anak yang melawan orang tua, yang tidak hormat orang tua, menghina orang tua, bahkan mencelakakan orang tua. Nah, itu anak ini harus dibinasakan dan kemudian digantung. Ya, digantung, hukuman yang paling berat digantung. Atau peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi kejahatan yang sangat kejam dan semuanya itu diatur dalam firman Tuhan. Dikatakan digantung pada sebuah tiang. Jadi digantung pada sebuah tiang. Tiang itu adalah pohon sebenarnya ya. Digantung pada sebuah pohon. Jadi tiang itu dari pohon yang sudah dirapikan, ditaruh, dan kemudian digantung. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Jadi nggak boleh ada bangkai. Jadi satu hari lewat, matahari lewat itu mayat tidak boleh dinajiskan dan harus diturunkan dan dikuburkan, dan najisnya itu ditaruh di dalam bumi ya, bumi tempat kenajisan, penguburan, dan juga dosa kematian itu lambangnya di situ. Dikatakan menguburkan dia pada hari juga. Jadi jangan sampai matahari terbenam itu sudah harus dikubur. Maka beberapa kepercayaan seperti orang agama-agama tertentu itu harus dikubur hari itu, mati harus dikubur hari itu. Jadi kalau lewat hari itu nggak boleh, biasanya lewat tengah malam. Jadi kalau malam ya besok dikubur. Kalau pagi, matinya pagi ya hari itu juga harus cepat dikubur gitu. Nggak boleh melewati sore nanti gitu. Jadi secepatnya. Dikatakan di sini, sebab seorang yang digantung, orang yang digantung di tiang gantungan atau di pohon itu adalah orang yang terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kalau dia mati sebelum matahari terbenam, itu dimasukkan ke dalam bumi, ditanam dalam bumi, nah itu tidak najis, diterima. Jadi artinya bahwa mayat itu tidak lewat satu hari, tidak membusuk di atas, nah diterima. Nah, kebusukan inilah itu karena kutukan. Nah, kemudian Tuhan meminta kamu harus masukkan ke dalam tanah untuk apa? Diproses di tanah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan satu kalimat dari Tuhan Yesus, biji harus mati dalam Yohanes 12 itu dan harus tertanam di dalam tanah dan terpecahkan. Jadi kalau kita lihat biji kecambah gitu kan, biji apapun, ada dari satu pohon, dari satu buah yang kita tanam ada bijinya. Nah, waktu dimasukkan dalam tanah itu, biji itu harus mati, harus mati sebelum dia mengeluarkan kehidupan baru. Dia harus memecahkan diri dan biji itu kan pecah dan baru keluar tunas. Nah, itu lambang daripada kehidupan baru, lambang daripada kehidupan yang ada di dalam Kristus. Itu hidup baru. Nah, ini kita sama-sama sudah pernah bahas ini ya.
Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milikmu. Nah, sekarang kita lihat Galatia pasal 3 ayat 13. Ya, perhatikan ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk, bukan dari hukum Tauratnya ya. Taurat itu dari Tuhan dan Yesus tidak menebus hukum Taurat, tidak, tapi kutuk dari hukum Taurat. Akibat tidak taat dari hukum Taurat namanya kutuk. Jadi bukan Tauratnya ditolak, bukan, tapi kutuknya akibat ketidaktaatan. Dan jelas dikatakan di sini ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi hukum kutuk menjadi kutuk. Jadi Yesus menerima kutukan, dijadikan kutuk, terkutuk kan, menerima kutukan, dan dia kemudian mengembalikan semua ini, kutukan-kutukan ini, yang berasal dari dosa manusia akibat dosa, kejatuhan, ketidaktaatan, pelanggaran terhadap hukum Allah, dia kemudian menjadi kutuk. Nah, menjadi kutuk itu harus diapakan dia? Karena dia menanggung dosa itu, dia harus digantung. Digantung di mana? Di atas pohon yang pernah dia kutuk bangsa Israel sebagai pohon ara itu yang dia kutuk kemudian kering. Nah, dia sekarang menerima kutukan dari kutukan yang berasal daripada seluruh omongan dari Tuhan sendiri. Jadi dia menerima kekeringan, ketidak berbuah itu kemandulan, diterima oleh dia semua yang mati, yang mandul, yang buta, yang tuli, yang bisu, semua yang bangkrut rohani dan kematian rohani, dia ambil itu semua kematian, kebangkrutan, kutukan, laknat dan semuanya. Dia ambil. Dia menjadi tanda petik menjadi kutuk. Jadi dia pernah mengutuk satu pohon dan kutukan itu menimpa kepada dia. Kenapa? Karena dia harus menanggung semua orang yang berdosa itu kutukan itu harus dia tanggung. Jadi dia mengutuk pohon yang tidak berbuah, kemudian ditebang, dibakar. Nah, sekarang dia menjadi pohon yang mendapatkan dan menjadi kutuk itu. Ini sangat sulit sekali bagi pemikiran dan juga iman kepercayaan yang lain ya. Menerima ini akan sulit sekali. Kalau tidak menerima akan satu jalan yang dibawa oleh Kristus, kita sulit menerima ini. Karena itu nggak masuk dalam pikiran kita. Kok bisa orang yang mengutuk sekarang yang terkutuk? Nah, nanti kita akan pelajari. Yesus yang bisa menyembuhkan orang, menyelamatkan orang. Kok nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Kok tidak bisa menyelamatkan sendiri? Dia bisa memberi makan 5.000 orang, kenapa dia makan lapar, nggak mau kasih makan dirinya sendiri? Dan itu semua berlawanan gitu, sepertinya ada kontradiksi, tetapi tidak. Itu satu kebenaran yang berjalan bersama, yang sulit dimengerti oleh kita, tetapi menjadi jalan damai, jalan penebusan, jalan pemulihan, jalan yang akan bawa kita menerima seluruh keselamatan dan anugerah itu, karena di sini. Jadi Yesus tidak memberikan haknya, pribadinya, dan dia menyangkali dirinya supaya kita mendapatkan pelepasan dari kutukan itu. Jadi orang yang buta tuli itu akhirnya menjadi orang yang tercelik dan orang yang lumpuh menjadi orang bangun, semua disembuhkan. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri waktu dalam penderitaan, di dalam segala kesulitan, dia tidak menyelamatkan diri karena dia datang untuk menerima itu semua. Jadi pohon itu akhirnya menjadi pokok pohon karena menyelamatkan kita, pokok pohon keselamatan. Dialah pokok keselamatan kita. Arti pokok itu adalah pohon sebenarnya. Jadi jelas di sini tertulis hal seperti itu. Nah, sekarang kita melihat kepada 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya. Dikatakan ayat yang saya bacakan dari ayat yang 21 ya. Ini ada syair ya, syair sebenarnya. Ada puisi. Dari 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Nah, ini teladan ini apa? Apa itu teladan? Dan teladan ini akan kita pelajari, dia mati, menderita, taat sampai di kayu salib. Nah, itu teladan dia. Supaya kamu mengikuti jejaknya, teladannya, yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia berikan itu. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menipu, bahkan berkehendak menipu pun nggak ada sebagai manusia. Karena hati itu mulai dari dosa mulai dari hati. Jadi Tuhan Yesus nggak punya hati untuk mengakali orang, terus kemudian mencuri kemuliaan Bapa. Itu nggak ada. Jadi dia betul-betul menyangkali hidupnya dan dia taat. Dikatakan tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya, tidak ada dosanya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki, membalas mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Jadi kalau saya menderita, awas lu, kurang ajar kamu. Nah, biasa kita gitu kan. Kalau kita terancam itu kan kita kemudian balik untuk mengancam, saling mengancam gitu. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia, yaitu Bapa di surga, yang menghakimi dengan adil. Nah, ayat 24, ini yang ayat yang kita akan eh, baca dan konsentrasi tentang pohon hari ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Nah, tubuhnya itu adalah pohon itu. Pohon kehidupan itu adalah ya tubuhnya ini yang dipecahkan, yang kemudian darahnya dicurahkan dan menyembuhkan bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa. Nah, itu pohon yang ada di Taman Firdaus itu sama dengan pohon yang dikenakan oleh Tuhan Yesus ya dari pohon itu. Nah, kita kita belajar ini. Dan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, oleh bilur-bilurnya apa bilurnya? Nah, luka yang berdarah itu mengalir dan menyembuhkan kita. Ya, jadi ini satu satu apa? Satu seruan ya, satu imperatif sih bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu merupakan teladan, teladanilah. Itu perintah. Jadi kita nggak bisa nggak mau. Kalau Kristus melakukan menyangkali diri, ya kita harus menyangkal diri. Kita nggak bisa, nggak bisa. Saya nggak mau seperti itu. Nah, kamu bukan pengikut Kristus, kan bukan orang Kristen. Walaupun kamu ke gereja, tapi hidupmu tidak berubah. Kamu bukan orang Kristen. Loh Pak, saya ini kan sudah melayani, tapi hidupmu nggak mau berubah, nggak mau seperti Kristus, nggak mau caci maki kamu balas caci maki, terus kemarahan kamu balas kemarahan. Nah, kamu tidak meneladani dia. Dia dicaci maki, dia balas caci maki, dan dia serahkan semua pada bapaknya. Nah, setelah ini teladan hidup yang sangat berbeda dengan teladan hidup dari orang-orang dunia ini. Ya, oke. Nah, dari sini kita akan belajar beberapa hal yang penting ya. Nah, beberapa hal penting. Nah, kita akan belajar dari Galatia pasal 3, Ulangan pasal 21 dan 1 Petrus pasal 2. Dan juga sebenarnya ada satu ayat, yaitu Keluaran pasal 25 ayat 30. Keluaran, coba saya baca ya, supaya kita lebih lengkap. Keluaran pasal 25 ayat 34. Saya bacakan ya. Pada kandil itu, nah pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Nah, 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Jadi 6 cabang kandil itu. Nah, kalau ada gambarnya ini, coba itu ada gambarnya Pak Jul tentang kaki dia nih. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Nah, ini. Nah, kita lihat. Nah, saudara lihat. Kalau kalau kita lihat yang pada umumnya, kita nggak tahu ada pokoknya di sana. Tapi menora ini, kaki Dian ini saya cari-cari yang bagus itu satu gambar ini, satu menora yang ada di Israel itu, yang kayak patung besar itu. Nah ini yang tepat ini, yang gambarannya dengan Alkitab tepat itu seperti ini. Kenapa? Jadi batangnya itu menjadi pokoknya. Jadi nomor 4, 3 kiri dan 3 kanan. Nomor 4 itu adalah nomor 1. Dan kiri dan kanan 3 itu, 3 yang bunga badam itu kan, itu bunga. Dikatakan bunga kenapa? Karena ini pohon. Zat. Kaki Dian itu pohon. Kaki Dian itu pohon adalah Kristus dan juga adalah kita. Dan sebagai terang, nah semua berkaitan. Bunga badam, terus dikatakan itu adalah kaki Dian juga adalah Kristus di sana dan menjadi pokok daripada terang itu. Terang itu sejati adalah Kristus. Dan kita ada terang yang berasal dari Kristus. Bunga badam yang 3 itu adalah gereja. Angka 6 itu gereja. Dan 7 adalah Kristus. Maka di dalam kitab Wahyu, 7 kaki Dian itu disertai dengan roh Tuhan. Ada 7 kaki Dian. Ya, roh Tuhan itu. Dan pokoknya itu yang di tengah ini, saudara. Di tengah ini adalah pohon dan kita adalah cabang-cabangnya. Dan berbuah berbunga dengan istilahnya bunga padam itu kan. Dikatakan padam itu kan. Ayat yang ke ini ya, bunga badam. Nah, bunga badam. Jadi
yang akan menghasilkan buahnya, yang akan menjadi berkat. Nah, itu di sini kaki Dian. Jadi kalau kita pikir baik-baik, semua yang ada di dalam Alkitab, baik ilustrasi, kiasan, gambaran, metaforanya, dan berkaitan dengan Kristus, berkaitan dengan pohon, itu sangat erat sekali dengan seluruh jalinan cerita keselamatan, cerita penebusan. Itu bagus sekali sebenarnya. Nah, kita lihat sekarang Musa ketemu dengan semak belukar. Nah, banyak orang pikir semak belukar itu ya semak gitu. Bukan, ini adalah pohon. Pohon kehidupan. Aku adalah terang. Dan waktu Musa melihat, aku adalah aku. Dan itu terang. Maka Tuhan Yesus waktu mengatakan, akulah, ini mengatakan, loh ini loh, pohon, semak-semak yang kamu lihat, dan kaki Dian kamu lihat, bait Allah yang kamu lihat, pohon kehidupan di Taman Eden yang dilihat oleh Adam dan Hawa, itu adalah ya Kristus sendiri. Nah, kenapa ini bisa kita kemudian simpulkan seperti ini? Karena semua ada dalam Alkitab dan dijelaskan. Dan ini yang ditolak oleh bangsa Israel itu ini. Karena Kristus itu merupakan proyeksi gambaran seluruh yang ada itu menunjuk pada dia. Akulah gembala, akulah anggur, pokok anggur, akulah jalan kebenaran, akulah kebangkitan gitu kan. Dan semuanya itu berkaitan dengan akulah dengan 7 pengakuan Kristus. Jadi 7 kaki Dian, 7 pengakuan Kristus. Dan ini bukan kebetulan, ini disetting oleh Tuhan dan menjadikan orang-orang Kristen itu sangat mengerti akan nilai-nilai angka kehidupan, nilai-nilai akan seluruh kalimat-kalimat dan huruf-huruf, nilai-nilai apa yang ada di belakang makna itu, dan orang Kristen dididik untuk menerima ini semuanya. Menerima apa? Menerima kebenaran yang begitu dalam, mulai dari angkanya, mulai dari bentuknya, mulai dari bunga badam, mulai dari seluruh ilustrasi yang digambarkan yang sungguh-sungguh akan dilihat oleh manusia dan ada dalam bait Allah dan di situ ada kaki Dian dan itulah terang yang tidak boleh padam. Nah, kita kembali kepada mengingat kembali kepada 10 gadis bijaksana dan 10 gadis bodoh. Kenapa mereka bodoh? Kenapa mereka itu bodoh? Karena mereka tidak menempel dan tidak bersumber kepada minyak itu, sumber kepada pokok pohonnya. Jadi mereka hanya mengisi badamnya. Oh ini loh, yang cuma bunga badamnya diisi kecil. Nggak bisa, Sob. Banyak orkestra itu mengisi cuman ya yang kecil-kecil yang cuman di ujung-ujungnya. Padahal kita itu harus menempel kepada pokok kaki Dian itu, pohon keselamatan itu. Jadi yang 10 gadis bijaksana itu menempel. Dia sudah menerima penyediaan pemeliharaan dan dia sudah menerima berkat dan dia mengumpulkan itu untuk berjalan dan untuk dalam kegelapan itu. Dan orang-orang Kristen diingatkan bahwa dunia dalam kegelapan dan begitu banyak musuh kita, kita harus tahu betul bahwa kita harus membawa minyak itu dan tidak boleh habis. Jadi bukan minyak yang cuman seperjalanan, ah cukuplah inilah. Nah nanti kalau ada apa-apa, ya kita beli lagi. Nggak bisa. Dia harus menempel dan terus-menerus tiap hari, tiap saat. Dan tidak boleh terlepas. Tidak boleh tidak menyala. Jadi gadis bijaksana ini sudah tahu. Sedang gadis bodoh, dia nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya karena itu tadi. Semua berkaitan dengan pohon kehidupan itu. Jadi waktu Musa melihat kemuliaan Allah ini, itu dia melihat kemuliaan Allah yang merupakan proyeksi dari pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, pohon yang kekal itu. Kemudian mengalir dan berapi serta kemuliaannya muncul di depan Musa. Itu pohon apa? Itu pohon kehidupan yang di sana. Kemuliaan Allah. Lo kok bisa mendatangi Musa? Ya karena Tuhan akan membuka perjanjian baru. Tuhan akan membuka hatinya. Pohon itu datang, saudara. Jadi pohon itu didatangi nggak bisa, tapi dia akan datang kepada kita. Karena Tuhan akan menyembuhkan orang berdosa. Jadi pohon yang ditutup oleh Tuhan itu sekarang dibuka mendatangi bangsa Israel, mendatangi kita dan kemudian pohon itu mewujudkan diri dalam Allah menjadi manusia. Nah, di situ ya. Oke, kita masuk ke gambar selanjutnya ya. Sebelum saya jelaskan tentang saudara saya mendapatkan satu gambar bagaimanakah Daniel ya Daniel itu melihat visi dan ada pohonnya ya visi ada pohonnya dan bagaimana kan Nebukadnezar Nebukadnezar ini ya kemudian melihat bahwa pohon yang dia dia
renungkan itu, yang dalam mimpinya, dalam visinya itu pohon itu terus tinggi 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 sampai ke puncak ke langit. Nah, itu pohon yang disebut bukan pohon kehidupan. Itu ada pohon kesombongan, pohon ketinggian hati, pohon daripada kekuasaan, pohon daripada kemuliaan manusia, pohon pamer kekuatan manusia itu ditebang oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan, ya. Dan akhirnya coba perhatikan saudara, ini kalimat ini mungkin saudara belum dengar. Perhatikan, Nebukadnezar akhirnya dijadikan pohon. Nah, saudara, banyak orang nggak menangkap ini. Saya waktu merenungkan ini, saya baru baru mengerti kenapa. Akhirnya bukan hanya kerajaannya dihancurkan, pohon itu ditebang, tapi Nebukadnezar pun dijadikan seperti binatang. Dan dia makan dan tubuhnya itu akhirnya seperti pohon. Saudara perhatikan rambutnya gitu kan, terus kukunya, terus badannya itu jadi pohon yang terkutuk. Itu Nebukadnezar. Waktu dia di kerajaan, bagus, bajunya kemuliaannya luar biasa gitu ya. Dan dia memakai semua kemuliaan itu dan dia dihancurkan oleh Tuhan. Dan kemudian dia makan seperti sapi, makan semua dan tubuhnya, gerakannya, dan dia kemudian berbulu dan rambutnya semuanya, saudara, seperti orang melihat ini kayak tanda petik, bukan kayak manusia, kayak binatang dan kayak pohon yang terkutuk. Jadi Nebukadnezar itu dijadikan seperti tiang gantungan yang akan menggantung dirinya sendiri, yaitu hidup dalam dosanya. Dan Tuhan kemudian mengembalikan siapa? Mengembalikan Nebukadnezar dan kemudian dia menerima dan dia tanda petik menyesal, bukan bertobat. Dan pada ujungnya Nebukadnezar akhirnya dibinasakan Tuhan. Dia diberi kesempatan, diberi semua, tidak merubah hatinya. Dan ini berat sekali, tidak merubah hatinya. Ya. Kenapa tidak merubah hatinya? Saudara, kita bersyukur ya. Kenapa tidak merubah hatinya? Karena memang Tuhan tidak memberikan itu. Tuhan memberikan kesempatan, 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 dan anugerah untuk dinikmati oleh Nebukadnezar, dan dia kemudian bisa mengakui bahwa Allahnya Israel satu-satunya Allah. Tapi ujung hidupnya dia kembali menerima kemuliaan-kemuliaan itu dan dia lupa diri, akhirnya mati. Nebukadnezar, Herodes, Fir'aun, dan seluruh Ahasiweros semua mati semua. Ya, tidak ada satu raja yang melawan Tuhan itu yang nggak mati, semua mati. Nah, kita akan belajar. Nah, terus yang pertama, perhatikan, so. Yang pertama, Alkitab kita. Nah, ini kebenaran lagi ya. Kita belajar. Makanya unik ya. Kita kalau memiliki Christ our vision dan mission, saudara, yang berpusat pada Kristus dan seluruh karya dalam tubuhnya, dalam salib, dan kemudian di dalam seluruh perkara-perkara bagaimana penderitaannya. Saudara, kita melihat bahwa ilustrasi pohon ini dimulai dari awal Alkitab dan di akhir Alkitab itu semua ada. Jadi seperti sandwich gitu kan. Ya, roti itu kan di tengahnya daging, kemudian ini rotinya, ini rotinya. Nah, yang menutup itu adalah pohon. Yang membuka pohon, yang menutup pohon. Dan pohonnya sama. Pohon kehidupan, ini pohon kehidupan. Yang di sini tersembunyi, yang di sini terbuka. Yang di sini tidak bisa didatangi manusia, ini mendatangi manusia. Jadi lambang pohon ini, ya, kitab suci itu. Ya, kalau kita lihat lambang pohon ini, kitab suci itu terus ya, yang di atas itu ya. Galatia 3:13. Itu PowerPoint-nya bisa naik lagi. Nah, itu. Oke ya. Kitab suci kita dibuka dan ditutup dengan keberadaan kiasan tentang lambang pohon. Pohon kehidupan, Kejadian pasal 2. Coba kita lihat ya, Kejadian pasal 2. Ayat yang ke-9. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat di Taman Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi membuat Taman Eden dan kemudian ditempatkannya di sana. Dan tidak dikatakan. Dan kemudian perhatikan ini, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, perhatikan ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, itu semua
diadakan menjadi satu keberadaan bahwa Allah diwakili dengan pohon-pohon ini, ya, terutama adalah pohon kehidupan. Jadi ada pohon secara umum dimakan manusia, dan pohon yang pengetahuan baik dan buruk, dan pohon kehidupan. Jadi ada tiga macam pohon. Pohon secara umum, literal, pohon secara lambang daripada mental, moral, dan juga kehidupan pemilihan manusia, dan pohon yang mutlak yang merupakan pohon keselamatan di sini. Nah, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Ya, Wahyu. Kita Wahyu pasal yang ke-22. Ayat yang kedua. Saya baca satu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi itu mengalir air dari mana? Dari tahta itu. Tahta Allah dan anak domba, dari tahta Bapa, dan juga di situ ada Roh Kudus juga. Di tengah-tengah jalan di kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, saudara perhatikan ini ya. Dan dikatakan ada pohon-pohon kehidupan yang mengalir menyembuhkan bangsa-bangsa. Berasal dari mana ini? Pokok pohon yang kekal. Dan pohon-pohon kehidupan itu, termasuk di dalam sana, dalam memperlihatkan pada kita bahwa itu adalah gereja Tuhan. Itu adalah kaki dian. Itu adalah tiang-tiang terang Tuhan. Kesaksian Tuhan. Pohon-pohon kehidupan itu. Dan mengalir menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan itu berasal dari mana? Dari tahta Allah. Dari Kristus itu. Dan dikatakan di sini, maka tidak ada lagi laknat, tidak ada kutukan, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, saudara, kaki dian itu menunjukkan bahwa minyak menunjukkan kepada firman Allah, kepada Kristus yang berbicara, yang tidak boleh di stop dari firman Allah. Itu adalah tujuan utama setiap ibadah. Pusat daripada ibadah adalah menerima air kehidupan, menerima firman, menerima roti yang tidak beragi, menerima penderitaan Kristus, menerima semua janji Kristus, menerima kebangkitan Kristus, dan kematian kita yang dimatikan dalam kematian Kristus, dan kemudian seluruh kematian kekal itu dimatikan dengan kekal oleh Kristus. Dan ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena di sini kita melihat bahwa dari awal kitab Kejadian sampai akhir kitab Wahyu itu berbicara tentang ilustrasi gambaran tentang pohon. Ditutup dan dibuka dengan pohon. Artinya adalah pokok keselamatan, dan seluruh keterangan, baik itu bangsa-bangsa yang ada, bangsa Israel dilambangkan sebagai pohon kehidupan, pohon yang menyembuhkan, dan untuk bangsa-bangsa lain juga dilambangkan pohon yang sombong, pohon ketamakan, pohon yang merupakan pohon keangkuhan, pohon kedegilan, pohon yang tegar tengkuk, pohon yang keras, pohon yang tidak berbuah, pohon yang dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan kita adalah pohon yang lemah lembut, pohon kehidupan, pohon yang kebahagiaan, pohon yang membawa kenyamanan, ketenangan. Sehingga kerajaan Allah itu akan membesar, dan burung-burung datang, dan semua orang berteduh nyaman, aman di bawah pohon itu. Nah, itu lambang Golkar gitu ya, kalau kita lihat. Satu-satunya lambang yang menginspirasi kita sebenarnya adalah Golkar. Kenapa? Dia lambang pohon yang menaungi, dan itu pohon itu di dalam Alkitab lambang daripada kenyamanan, lambang daripada pemeliharaan Tuhan, lambang daripada penyertaan Tuhan, dan tidak pernah ditinggalkan. Saudara, Mazmur pasal 1, yes, iya. Juga apa, Yeremia, Yeskel juga ada tentang pohon semuanya. Kita betul-betul mengerti nih, Yeremia 17 ayat 8 mengatakan sama dengan Mazmur pasal 1 ayat 3. Jadi gambaran pohon keselamatan gereja itu menjadi pohon yang dibentuk dari pohon Kristus. Keselamatan yang dibentuk dari keselamatan Kristus. Jadi kita ini menjadi cabang-cabangnya. Jadi kalau cabangnya, ya dia juga pohon. Oh, ini cabang pohon zaitun. Ya dia bukan pohon cabang, nggak bisa. Dia juga pohon. Dia zaitun juga. Zaitun yang liar, zaitun yang asli, zaitun yang dicangkokkan, dan zaitun yang ditebang kemudian dicangkokkan kembali. Di situ, Saudara. Yang sudah ditebang itu kemudian dicangkokkan kembali, karena yang bersama dengan dia itu akhirnya ditebang.
Ini ilustrasi sebagai anak sulung. Anak sulung itu akhirnya kalau kamu nggak turut daripada pohon zaitun, orang tuamu, bapakmu, kamu juga akan ditebang. Sedangkan anak yang berbuat dosa sudah ditebang, sudah keluar dia. Dan dia datang bertobat, dicangkokkan kembali. Nah, kamu yang bersama dengan saya, yang berpuluh-puluh tahun menikmati semuanya, kamu tidak terima dan menghina saya, menghujat saya. Ditebang dia. Ya, anak sulung ditebang. Dan dijanjikan apa? Kalau kamu melihat, kamu percaya tidak percaya, sedangkan ini tidak percaya menjadi percaya, jadi Tuhan menjamin kalau kamu bertobat seperti bangsa lain, kamu juga akan diterima Bapa. Kamu juga diberikan hak-haknya semuanya. Nah, ini terjadi di dalam Alkitab adalah akan dibuka oleh Tuhan di akhir zaman. Akhir zaman itu bukan nanti akhir zaman. Dari Kristus sampai datang pertama sampai datang kedua, itu kesempatan sekarang sudah 2024 tahun. Bangsa Israel diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kepada Kristus. Dan mereka sampai sekarang belum kembali. Apakah nanti pada akhirnya, ujungnya, bangsa Israel akan kembali? Nah, surah itu Alkitab menjanjikan mereka akan kembali. Tapi tidak semua bangsa Israel, hanya sisanya. Jadi kita harus percaya pelajaran Alkitab, pengajaran Alkitab. Bangsa Israel nggak akan semuanya. Oh, semuanya aku ikut Yesus, semua satu bangsa. Enggak, saudara. Hanya sisanya. Tetap mereka bangsa Israel yang dibuang oleh Tuhan, dan hanya sisanya yang datang pada Tuhan. Jadi nggak semuanya. Nah, itu Tuhan adil. Jadi kalau orang mengatakan bahwa bangsa Israel secara fisik, secara tubuh, keturunan, itu pasti masuk surga. Saudara, itu melawan firman Tuhan. Karena sejak padang gurun itu bangsa Israel dibinasakan Tuhan. Banyak sekali. Saudara. Dan raja-raja dibinasakan Tuhan juga banyak sekali. Kerajaan utara, kerajaan selatan, yang jahat di mata Tuhan, dibinasakan Tuhan. Nggak ada jaminan. Tetapi di dalam Kristus, nah kamu dapatkan jaminan di dalam pohon keselamatan ini, yang dijelaskan oleh Mazmur Yeremia 17, nanti suatu hari kita akan pelajari ini, ya di hari Sabtu. Apa bedanya Mazmur pasal 1 dengan Yeremia, dan kesamaannya apa, menjelaskan tentang pohon itu. Dan jelas di sini adalah, kita sudah melihat bahwa pohon melambangkan dua sisi pemeliharaan Allah. Yang pertama, pohon ini selalu menempel dan di luar aku. Ini pokok anggur ya. Yohanes 15. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 13, ayat 3 dan sampai ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kamu menjadi pohon dipelihara Tuhan, kamu harus masuk dalam air kehidupan. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Kamu harus makan firman Tuhan. Kamu harus dialiri firman Tuhan. Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Apa bodohnya? Mereka tidak dialiri firman Tuhan terus-menerus. Mereka hanya sementara. Jadi banyak orang Kristen itu menerima firman Tuhan hanya minggu. Oh, selesai. Nggak dipikirkan, dibuang. Seperti perumpamaan 4 tanah itu, yang betul-betul tertanam, berakar, kemudian tumbuh, tidak pada yang di atas gitu ya, cuman di atasnya doang, terus kemudian tidak berbatu-batu, tidak cuman ya sementara gitu kan, atau yang ada kesulitan, terhimpit dan kemudian diambil oleh setan. Ini tanah yang betul-betul ditanam, dan itu semuanya pohon. Ya. Benih itu adalah pohon yang ditanam dan harus masuk ke dalamnya. Betul kan? Kerajaan Allah itu tentang pohon sebenarnya, tentang keberadaan pohon, perumpamaan kerajaan Allah tentang biji sawit itu juga ujung-ujungnya kepada pohon. Jadi Allah memelihara, bagaimana Allah memelihara? Jadi kita dipelihara oleh Tuhan, waktu kita percaya kepada Dia, maka kepercayaan itu kemudian diberikan satu, ditanamkan Tuhan di dalam seluruh tubuhnya, dan kemudian kita diangkat, dan Tuhan pelihara kita dengan seluruh air kehidupan itu. Jadi pokok anggur itu adalah sumber dari keselamatan. Bagaimana kita tetap hidup? Harus membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, berjalan dengan firman Tuhan, menurut firman Tuhan. Surah, di situ engkau mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan tidak pernah mati kaki dian itu. Pohon dian, pokok dian itu, pokok terang itu tidak bisa berhenti. Jadi di dalam bait Allah tidak boleh berhenti itu nyalanya kaki dian. Tidak boleh sementara. Nah, artinya begitu, saudara. Jadi kita menjadi orang Kristen tidak boleh asal-asalan menjadi orang Kristen. Ya udah baca firman Tuhan seenak-enaknya. Nah, kamu bukan orang Kristen. Kenapa? Karena kamu tidak menempel kepada pohon itu. Pak, saya nggak bisa minta Roh Kudus untuk terus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya secara, oh kalau datang gereja baca firman Tuhan, bukan. Tiap hari.
Kamu mencintai makan makan rohani. Kamu tiap hari makan nasi, makan lauk, makan tahu tempe, makan daging, makan ayam. Kenapa untuk firman Tuhan itu jiwamu kamu nggak pernah memperhatikan? Stunting rohani kita ini. Ya istilah istilah baru ini, stunting rohani, stunting spiritual. Jadi kita akhirnya mengalami apa? Waduh, saudara kita ini orang sudah kayak yang di Afrika itu, udah makannya sedikit, asal-asalan, cacingan gitu kan. Nah, kita secara rohani punya cacing rohani, perut kita busung gitu. Dan ini yang harus kita apa ya? Kita buang pengertian gini. Dan kita harus setiap hari. Kita hari Sabtu kita ada firman Tuhan, ada persekutuan doa. Minggu ada kebaktian. Di hari lain bagaimana? Hari lepas hari, saudara harus menempel kepada pokok anggur. Kalau kita ada masalah, masalah itu bisa terselesaikan dengan apa? Dengan kita kembali pada firman Tuhan. Kita kembali tunduk rendah hati pada firman Tuhan. Dan Tuhan bukakan pengampunan, Tuhan bukakan hati yang bisa menerima. Tuhan berikan kelemah lembutan, kerendahan hati. Dan kalau ada pertengkaran dengan anak, suami, istri, saudara, itu akan dibuka oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita nempel pada Tuhan. Kita menjadi saksi, kita menjadi terang, kita rendah hati, kita bisa mengalah, kita bisa tidak mencaci maki dengan caci maki, marah dengan marah. Kita menyatakan kasih yang lemah lembut. Dan itu akhirnya menggugurkan seluruh dosa itu. Apalagi itu anak atau mungkin suami istri. Saudara, kasih Tuhan itu pasti akan menghancurkan tembok Yerusalem. Tembok yang ada di Jericho. Semua akan diruntuhkan. Jadi di sini yang pertama adalah Allah memelihara kita dengan apa? Mengaliri kita dengan air kehidupan. Jadi air kehidupan itu apa? Yaitu firman Tuhan. Yang kedua, saudara, orang-orang percaya dan di dalam Kristus, orang-orang itu mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan kehidupan yang tenang, kehidupan yang tanpa kekhawatiran, kehidupan yang betul-betul luar biasa. Dan orang-orang percaya itu kemudian membawa ketenangan, jaminan, keteduhan ini ya pohon namanya teduh kan, membawa orang-orang, ayo datang ke pohon kami, ayo datang pada Kristus, kamu mendapatkan ketenangan, kenyamanan yang luar biasa, dan kamu bisa menikmati buah daripada pohon kekekalan ini. Buah apa? Nilai-nilai kehidupan, buah Roh Kudus. Kamu akan mendapatkan buah itu. Jadi buah itu bukan kenikmatan hidup, kedudukan, kekayaan. Banyak orang Kristen itu mengatakan buah Roh Kudus itu apa contohnya? Wah, saya menjadi pemimpin, saya kemudian jadi orang yang bos besar gitu. Itu buah, bukan, Ustaz. Itu bukan buah. Itu pekerjaan kita yang memang mendapatkan, ya istilahnya orang itu kelayakan, ya karena kamu berusaha, kamu layak mendapatkan itu. Tapi buah bukan itu. Buah itu berasal dari Roh Kudus. Apa itu? Hati, damai, sejahtera, sukacita. Nah itu buah itu, Ustaz. Apa apa gunanya? Kamu mendapatkan seluruh dunia, jiwamu itu kosong. Akhirnya kita lihat orang-orang yang kaya luar biasa, artis yang hebat bunuh diri. Dari mana itu? Dia pohonnya mandul. Walaupun daunnya banyak luar biasa, sepertinya lebat, sepertinya enggak, saudara. Dia dalamnya itu terkutuk. Dia dalamnya itu mati. Dia dalamnya itu sudah laknat, sudah gak bisa. Jadi keteduhan dari Kristus yang mengayomi kita membawa keteduhan itu, kesaksian itu, supaya dunia datang kepada Kristus, merasakan bagaimanakah kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan sukacita, kebahagiaan di dalam Kristus. Nah, itu adalah Mazmur 104 ya, ayat 17. Jadi kita kembali di sini. Kaki Dian yang kita pelajari tadi, yang gambarnya tadi, kalau kita coba lihat gambarnya tadi kan, nah itu pokoknya kan besar dan kemudian mengalirkan semua ke kiri satu. Jadi kalau ini 4 ya, jadi di sini yang nomor 3 dengan nomor 5, nomor 2 dengan nomor 6, nomor 1 dengan nomor 7. Saudara, perhatikan ini ya. 17, 26, 35, dan kemudian 1. Dan Yesus mengutus muridnya berdua-berdua. 1 dengan 7, 2 dengan 6, 3 dengan 5. Dia mengutus itu. Dan dari mana pengutusan itu? Dari pokok kehidupan. Jadi orang Kristen waktu diutus berdua-berdua, itu menjadi kaki dia yang menyala di seluruh jalan kegelapan bangsa-bangsa. Jadi waktu kita mendengar Yesaya, begitu damai sejahtera, begitu sukacitanya, berita yang luar biasa itu, dan kaki orang-orang yang membawa terang itu
membawa damai dari Tuhan. Nah, saudara, Yesaya melihat ini sebagai apa? Bahwa orang-orang percaya yang diutus berdua itu seperti kaki Dian yang hidup menyala. Dan itulah kesaksian orang Kristen. Saudara, ini indah sekali. Jadi saya dulu waktu waktu berkhotbah dan mengajar, sebelum tahu hal ini semuanya, saudara, itu sesuatu yang ya banyak orang yang sudah mengerti gitu kan. Tapi dari mana sumbernya? Kaitannya apa? Secara Alkitab itu bagaimana? Nah, di situ waktu kita belajar masuk dalam kebenaran-kebenaran yang semakin dalam dan Tuhan kemudian buka semua satu persatu. Selaput-selaput yang menghalangi kita mengerti Yesus yang begitu murni, kotoran-kotoran itu akhirnya dibuang, saudara. Jadi kalau saya tetap pengetahuan teologi saya tidak mau berubah dan tidak mau baca Alkitab, maka layer-layer ini yang menutup saya tradisi, tafsiran yang kuno, yang tidak berubah, yang tidak kembali pada firman Tuhan, itu menutupi saya. Dan waktu orang mendengarkan, nah ini ya udah ngerti gitu. Tapi begitu orang mendengarkan, loh kok ini belum saya dengar ya? Wah ini luar biasa, kok nggak pernah saya lihat di Alkitab. Nah banyak kebenaran dalam Alkitab yang waktu kita baca nggak habis-habisnya, so. Saya sudah hampir 30 tahun, ya, hampir 30 tahun menjadi hamba Tuhan itu. Sampai hari ini kalau saya baca Alkitab, itu seperti gali itu kekayaan yang nggak habis-habisnya. Jadi kalau orang itu ya, kalau kita menggali atau menambang gitu kan, terus ada emasnya. Waduh, dapat emas ini kan. Oh, masih serbuk gitu. Terus kemudian kita semangat kan, nambang lagi. Oh, dapat emas. Ini ada butiran kecil-kecil. Terus nambang lagi lebih dalam lagi. Waduh, luar biasa ini. Ini lihat ini. Kita mulai ada kerikil-kerikil yang seperti emas. Kita nambang lagi lebih dalam lagi lebih dalam. Waduh, ini ada bongkahan emas yang kita lihat waktu di tanah itu keluar di sana. Terus dibuka lagi. Akhirnya seluruh gunung itu emas. Nah, kita baru sadar, oh berarti ini gunung emas. Waduh, nggak habis-habisnya kita ambil ini. Bersumber pada kekayaan yang nggak habis-habisnya. Nah, itu adalah harta terpendam, itu adalah Kristus. Nah, di sini kita menikmati harta kekayaan Kristus yang saudara dengar hari ini. Itu membawa kita mengenal sukacita yang tidak pernah bisa diuraikan, saudara. Tidak terkatakan. Saya sampai hari ini tuh jiwa dan roh itu kadang-kadang melihat kebenaran-kebenaran gitu ya, waduh, apa ya, nggak bisa ngungkapin gitu. Nah, kenapa saya ingin membawa ini kepada orang-orang supaya mendengarkan ini dan kemudian menyebarkan firman ini menjadi terang, menjadi kaki Dian. Dua-dua, 1:7, 2:6, 3:5, dan yang keempat adalah Kristus yang mengutus sumber dari kebenaran itu. Semua bergantung dari 1, 2, 3, 5, 6, 7, semua bergantung kepada sumber yang asli. Nah, saudara, saya mendapatkan ini sulit ya, gambar ini sulit. Saya lihat gambar semuanya itu sama semuanya, sama semuanya. Tapi satu-satunya gambar foto yang ada dan ini ada patungnya, saudara. Dan waktu saya lihat, wah ini yang benar ini. Kalau saya lihat semuanya nggak kelihatan pohonnya. Dan ini kelihatan pohonnya. Seperti keluaran tadi. Bunga badam. Nah, saudara itu jadi kaki Dian itu bukan seperti tiang lilin gitu. Bukan, saudara. Itu ada bunga badamnya. Dan di situ keluar gitu kan. Nah, sebenarnya bukan hanya 7 ya. Ada yang 9, ada yang 10, ada di situ ya yang bunga badam itu ilustrasinya. Dan kita bisa lihat, tapi untuk hari ini kita melihat bahwa kaki Dian itu adalah 7 karena angka Tuhan. Ya, tidak boleh padam. Berkat dan kutuk. Jadi kalau itu padam, terjadi gelap, terjadi kutukan. Kalau itu terang, terdapat satu berkat, terdapat satu kelimpahan, terdapat satu keterangan dan jalan yang begitu indah. Begitu gelap, mana jalannya? Nggak tahu kita. Jadi kaki Dian itu, pohon itu tidak pernah tidak menyala. Jadi mulai dari Taman Eden sampai Wahyu pasal 22, tadi kita baca ayat 2 itu, maka pohon kehidupan itu tidak pernah padam. Akulah terang. Akulah pohon terang. Akulah kaki Dian. Akulah terang yang ada di dalam gereja. Akulah pusat daripada seluruh. Kalau terang tidak ada, gereja gelap. Jadi gereja yang tidak meninggikan firman adalah Kristus, adalah tubuhnya dan seluruh beritanya. Setelah gereja itu dalam kegelapan, seterang apapun gereja,
dengan lampu-lampu spotlight, dengan semua lampu-lampu yang begitu indah, dengan seluruh musik itu dalam kegelapan. Sebaliknya ada ibadah dalam kegelapan, dan mereka membaca firman Tuhan, mereka berada di tempat yang terpencil, lampunya cuma lilin, dan mereka ada 8 orang menyanyi, kemudian memuji, dan membaca firman Tuhan, dan mereka merenungkan firman itu, mereka membagikan, itu gereja sejati. Dan gereja yang begitu melimpah dengan segala ornamen, yang tidak pernah menerangi dalam hatinya firman itu, dan mereka tidak pernah ada gairah untuk menikmati firman Tuhan dan mengalami firman Tuhan, menjadi pendengar firman Tuhan, menjadi penurut firman Tuhan. Saudara, itu bukan gereja. Itu kumpulan orang-orang Kristen dan bukan gereja. Dan saya dalam masa-masa usia tambah tua ini, tambah bertambah terus, saya mengingatkan para hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, untuk apa? Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Tiang dasar gereja itu apa? Kamu menikmati dengan ibadah, dengan musiknya, dengan keindahannya. Kamu menikmati dengan firman Tuhan tanda petik ya, dengan semua teologianya, dengan seluruh musik yang luar. Ini musik kontemporer, ini musik klasik, ini musik yang bernuansa daerah, ini bernuansa lagu-lagu barat gitu kan. Saudara, itu bukan inti gereja. Ibadah itu bukan itu, Sir. Ibadah itu apa? Kita dialiri dari pohon, dan terang itu menyala dalam hidup kita. Firman itu mengalir, dan buah badam itu akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah di sana. Dan terang itu menyala. Nah, itu artinya ibadah. Bagaimana saya bisa ibadah seperti itu? Kamu harus menyerahkan tubuhmu. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Memberikan tubuhmu yang hidup, yang berkenan pada Tuhan. Kamu harus mati, dan baru kamu akan menyala. Kamu harus mati di dalam seluruh kegelapan itu, dosamu itu, dan kamu kemudian menjadi pohon yang menyala. Bukan pohon ara yang terkutuk, tapi menjadi pohon kehidupan yang menyala di dalam Kristus. Bukan menjadi pohon yang gelap, pohon yang mandul, tapi pohon yang berbuah, pohon yang berbunga badam, pohon yang berbuah zaitun, yang berbuah ara, dan berbuah kehidupan. Nah, ini di sini. Jadi pohon kehidupan di Eden itu menunjuk kepada kaki Dian. Jadi kenapa ini kaki Dian dan diminta oleh Tuhan waktu Musa mendirikan bait Allah? Diminta apa? Saudara, yang pertama, saudara memperhatikan kaki Dian. Dia menerangi seluruh yang ada, bahkan sampai semua yang ada di dalam diterang oleh kaki Dian. Saudara, kehidupan hati jiwa kita tanpa firman Tuhan, saudara, ini busuk semuanya. Dan itu adalah satu kekuatan yang kita akan terima. Ya, oke, kita lihat kesimpulannya. Perhatikan, saudara, kesimpulannya. The tree of salvation is the cross of salvation. Jadi, pohon kehidupan adalah salib Kristus, salib keselamatan. Ya, the tree of salvation, the tree of life is the tree of salvation. Dan kalau kamu tidak menerima pohon ini, terang ini, dan dalam kegelapan, dalam kemandulan, kamu akan dibinasakan. The tree of damnation, the tree of death, the tree of death of the death gitu. Pohon yang mati di dalam seluruh kematian, atau dikatakan orang buta menuntun orang buta. Ya, blind lead blind. Jadi orang buta menuntun orang buta, ya buta semuanya. Dari mana kita tahu semuanya? Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu pertama ketika melihat keberadaan pohon dan kemudian penutupan pohon, kita lihat pohon pertama adalah pohon kemurahan Tuhan. Pohon hati Tuhan yang begitu besar dan menciptakan manusia bagi kemuliaan Dia. Pohon pertama adalah pohon yang akan ditaruh oleh Tuhan, akan memelihara manusia. Nah, pohon pemeliharaan. Dan masuk dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan moralitas, dengan jiwa, dengan roh. Dan Tuhan memberikan pohon pengujian, the tree of testing, ya, the tree of testing. Jadi pohon yang akan menguji manusia, the tree of trial, pohon yang akan menguji coba manusia. Nah, ini pohon di dalam Taman Eden. Jadi ada pohon pemeliharaan, pemeliharaan di dalam Tuhan, dalam dua pemeliharaan, pemeliharaan di dalam fisik dan pemeliharaan di dalam roh kita. Nah, pohon kehidupan dan pohon-pohon semuanya. Nah, setelah waktu manusia diuji, the tree of trial, the tree of testing, waktu diuji, saudara, di situ Tuhan memperlihatkan pada kita
Kamu harus menjadi pohon yang berbuah. Kamu harus hidup yang bukan mandul. Tapi manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena pohon ini dirusak oleh keberadaan dari iblis yang diizinkan oleh Tuhan. Dan kemudian apa terjadi? Maka Tuhan setelah menguji manusia jatuh dalam pengujian, Tuhan adalah adil. Dia kemudian menegakkan the tree of justification, the tree of justice. Tuhan menegakkan pohon itu akhirnya mengadili engkau. Kalau kamu makan pohon ini, kamu mati. Nah, di situ. Jadi, the tree of trial, waktu kamu gagal, the tree of death, menjadi pohon kematian. Kamu kalau berhasil, the tree of life. Dan itu adalah Kristus. Jadi ini, saudara ingat ya. Jadi semua pohon ini. Dan apa yang terjadi? Waktu manusia sudah diadili dan dihakimi, akhirnya manusia kan gagal. Waktu Tuhan menghakimi, Tuhan mengatakan kamu sudah gagal, kamu menjadi pohon yang mati, yang binasa, yang mandul, dan dikutuk, dan kemudian dipotong, dibuang. Kamu menjadi pohon seperti itu. Dan Tuhan adalah adil. Waktu dia menegakkan keadilannya, dia mengingat semua kemurahan hatinya, pemeliharaannya. Dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada manusia. Aku menjanjikan benih Mesias. Nah, benih ini atau the seed ini melambangkan pohon dalam tubuh daripada Abraham dan juga bersama dengan Sarah. Jadi benih ini dipakai dalam benih kerajaan Allah. Benih daripada keturunan Abraham, dari Adam, Abraham sampai pada Daud. Benih ini. Dan benih ini juga dikatakan benih kerajaan Allah. Dan kerajaan adalah pohon. Dan tubuh Kristus, tubuh Abraham, tubuh daripada Adam, itu mengalir sampai menjadi benih yang kemudian menjadi manusia. The seed of Abraham itu. The seed of life. Dan benih kehidupan ini kemudian muncul dalam Kristus dan Allah menjadi manusia. Dia menjadi pohon, dia menjadi pohon kerajaan Allah. Saudara, ini menyambung semuanya. Jadi waktu Mazmur mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-1, saudara kalau lihat ya, Mazmur yang pertama. Perhatikan ya, berbahagialah orang yang berjalan tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya. Nah ini saudara, saudara tahu bahwa saudara itu pohon kehidupan, pohon terang itu ada dalam hidup kita. Saudara, ujiannya tuh satu kata ini. Kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, pohon Tuhan. Kesukaannya adalah Kristus, pengajaran Kristus, hati Kristus. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengalir terus menerus siang dan tidak berhenti. Siang malam artinya tidak berhenti. Terus mengalir. Dikatakan ia seperti pohon. Saudara jelas ya? Ia seperti pohon. Jadi pohon ini siapa? Kristus. Nah, pohon sekarang yang diberkati ini apa? Nah, tubuh Kristus ditanamkan dalam tubuh kita, pohon Kristus ditanamkan dalam pohon kita, dan dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, tidak akan mati. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tidak demikian dengan orang fasik. Jadi saudara, waktu Tuhan menghakimi dari the tree of testing, of trial, menjadi the tree of justice, the tree of justification, dan penghakiman Allah, pengadilan Allah, saudara, waktu dibuka, saudara, apa yang terjadi? Tuhan memberikan dua. Kalau kamu tidak menerima pohon kehidupan ini, kamu akan menerima kutukan. Kalau kamu menerima, kamu mendapat berkat. Nah, itu inti daripada kitab Keluaran, kutuk dan berkat di bahasa khusus. Dan ini semua berkaitan dengan pohon. Kutuk dan berkat, gelap dan terang, gelap dan terang. Baik dan jahat, baik dan jahat. Saudara, ini berada di satu pohon, kalau kamu tolak saya dalam kegelapan, dalam kutukan, dalam kematian, di dalam kehancuran, dalam kebinasaan. Kamu terima saya, terang hidupmu, nyaman hidupmu, bahagia hidupmu, dan kamu akan bersama dengan saya selama-lamanya. Di sini aku buang kamu selama-lamanya. Jadi penghakiman Tuhan akhirnya menghasilkan apa? Pemisahan orang-orang yang benar dan orang-orang yang dibuang oleh Tuhan. Orang-orang keras hati dan orang-orang yang dilembutkan oleh Tuhan. Jadi akhirnya dipisah menjadi dua. Jadi pohon yang mati, yang dikutuk oleh Tuhan, dan pohon kehidupan yang sudah hilang kutuknya, dan dia berdiri dan tidak bisa dikutuk lagi. Dan ini mati. Nah, saudara, itu adalah jaminan dari Tuhan. Jadi pengujian
pengadilan, penghakiman, dan kemudian pemuliaan. Jadi waktu Tuhan menegakkan keadilannya, penghakimannya, dan penghukumannya, saudara, Tuhan mengatakan, ini adalah kemuliaanku. Jadi waktu dia menghancurkan orang-orang yang pohon itu pohon yang tidak di dalam terang dan selalu gelap, dan mandul tidak berbuah, saudara, itu adalah kemuliaan Tuhan. Dan dengan satu syukur sukacita, kita menerima ini. Jadi waktu Tuhan datang dan menghakimi manusia, menghancurkan semua manusia dan membawa manusia dibakar, saudara, semua orang-orang di surga dan semua malaikat di surga bersuka cita karena Tuhan dimuliakan adil dan benar. Wah, saudara, ini satu berat ya, kita terima. Oke, kalimat yang terakhir, perhatikan, saudara. Jadi terjadi pembalikan apa? Yang dulu menerima kutukan Tuhan Yesus, akhirnya dia yang mengutuk menjadi yang terkutuk, yang menyembuhkan menjadi yang sakit, yang membela akhirnya tidak dibela. Orang yang terus menyangkali dirinya, semua orang itu menyangkali dia. Di situ, saudara. Dan kuasa kutukan yang menghancurkan hidup kita ini, itu ditelan, dihisap oleh Tuhan Yesus, dan dibalikan untuk apa? Menghancurkan kutukan yang mematikan ini. Jadi obat yang sejati itu adalah racun yang sudah dikalahkan dan kemudian menjadi vaksin yang untuk menyembuhkan semua virus-virus yang ada itu, vaksin itu. Saudara, ini cara Alkitab dan itu dipakai dalam seluruh cara kedokteran. Jiwa daripada the tree of life adalah menerima kematian itu dan kemudian menelan kematian dan memakai kematian yang sudah dimatikan, yang sudah dikalahkan itu kemudian menghidupkan dia. Dan seluruh kematian nggak bisa serang dia. Jadi kita nggak ada kutukan, nggak ada pelepasan. Ayo kita dilepas dari kutukan. Begitu kamu percaya Tuhan Yesus, saudara, kita nggak pernah bisa dikutuk oleh siapapun. Karena kita menerima anti kutuk, anti kutukan. Jadi imunisasi vaksin dari seluruh virus yang ada. Virus kematian kekal itu tidak menimpa kita. Kenapa? Karena virus itu sudah mati dan sudah diberikan pada kita dan kita sudah menerima itu. Kuasa untuk menghancurkan seluruhnya itu akhirnya dibereskan oleh Tuhan. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini ya. Perhatikan baik-baik. Yesus adalah pohon kerajaan secara pribadi. Dialah kerajaan itu sendiri. Dan tampaknya ketika ia ditangkap, diadili, dia disiksa, di dalam penguasaan kegelapan, dia seolah dikuasai kegelapan, saudara, terbalik dari kenyataan. Dia yang memberikan orang kelepasan, yang membuka itu. Loh, sekarang dia waktu dia memberikan dirinya dan menerima kegelapan itu, semua orang nggak bisa terima, saudara. Kenapa nggak bisa terima? Loh, ini kok jadi pohon yang tidak ada buahnya, tidak ada kekuatannya, tidak ada hasilnya, tidak ada kekuatan dan juga kehidupannya. Loh, kok jadi mati sekarang? Nah, itu pohon Kristus yang menjadi pohon hidup, menjadi pohon terkutuk. Kenapa dia menerima kutukan? Karena dia hidup. Dia tidak berdosa. Dia menerima dosa. Dia tidak berdosa. Ya, dosa itu hanya kalah. Kalah dengan siapa? Ketidakberdosaan dia. Dia pohon kehidupan dan menerima semua pohon-pohon yang dikutuk. Kutukan menerima dia, dia menjadi kutuk. Bisakah kemudian kutukan-kutukan mematikan pohon kehidupan ini? Nggak bisa. Ya, kutukan ini yang dimatikan oleh pohon kehidupan. Saudara, itu satu prinsip firman Tuhan. Jadi Yesus tidak menyelamatkan diri. Kenapa? Karena dia menyelamatkan kamu. Kalau dia menyelamatkan kamu, maka semuanya nggak bisa diselamatkan. Dia bisa menyelamatkan orang, dia tidak selamatkan diri. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kamu. Nggak ada orang nolong waktu ketabrak. Wah, saya mau menyelamatkan diri. Ya mati anakmu. Bagaimana saya bisa menghidupkan anak saya waktu mau ditabrak? Waduh, ini kalau nggak saya tolong nggak bisa. Akhirnya dia memasangkan badannya, ketabrak, blok, anaknya hidup, dia mati. Nah, itu artinya di situ. Jadi kasih yang sejati, pohon kasih yang sejati, the tree of love, adalah kematian. The cross of salvation. Saudara, ini pohon yang ditumbangkan, yang dikutuk, yang mati. Apakah pohon itu mati? Enggak. Kenapa? Karena dia hidup. Dia muncul lagi tunas Daud. Masih ingat saudara ini ya? Dia muncul tunas dan kemudian lebih besar dari pohon yang ada dan lebih gede dan mengairi dan memberkati bangsa-bangsa. Nah, saudara, kita bersyukur di sini. Ia dipaku di sebuah pohon sebagai pohon yang terkutuk di kayu salib. Dan dia mengambil seluruhnya itu. Dan dia terima itu semuanya di bawah kuasa Bapa ya surgawi. Dan dia menerima kegelapan selama 3 jam.
Dan dia mengatakan, akulah terang. Kenapa gelap sekarang? Saya tanya, saudara, kenapa Tuhan dalam kegelapan? Itu dia mengambil kegelapan dari seluruh hidup kita, kutukan laknat itu, saudara. Dan dia kemudian mengubahkan waktu dia bangkit, tubuhnya bercahaya, dan seluruh malaikat memuji dia, melayan dia, dan keberadaan pohon kehidupan itu memancar sampai ke seluruh dunia. Pergilah, bawalah firman Tuhan, bawalah pohon, bawalah kaki Dian ini, menerangi bangsa-bangsa. Itu Yesaya 61. Terang sudah menyala, bangsa-bangsa akan datang pada terang itu. Nah itu, itu pohon terang, pohon kasih, pohon pengorbanan, pohon kematian yang mematikan seluruh kematian. Ya, oke, kita bersyukur, kita masuk dalam doa. Ya, Bapak yang baik, kami